Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang pendugaan interval proporsi. Nama anggota kelompok kami, yang pertama ada Anita Fajar Widya Astuti, yang kedua ada Putri Cahyarani, yang ketiga ada Fitra Dul Fitri, yang keempat ada Mahanaim Nainggolan. Apa sih pendugaan itu? Pendugaan atau penaksiran adalah suatu proses menaksir atau menduga parameter populasi yang tidak diketahui dengan menggunakan sampel statistik. Jadi intinya kita akan menaksir parameter populasi menggunakan sampel statistik. Selanjutnya, ada parameter populasi. Nama lain dari parameter itu ada karakteristik atau sifat dari populasi. Yang pertama ada rata-rata populasi, yang kedua ada simpangan baku populasi, yang ketiga ada proporsi populasi. Selanjutnya ada statistik sampel. Nama lain dari statistik sama seperti yang tadi, karakteristik atau sifat dari sampel. Yang pertama ada rata-rata sampel, yang kedua ada simpangan baku sampel, yang ketiga ada proporsi sampel. Nah, dalam statistik inferensial, statistik sampel inilah yang dipakai untuk menaksir parameter dari populasi. Kemudian selanjutnya ada kriteria penaksir yang baik. Dibagi beberapa macam, itu yang pertama itu ada tak bias. Dikatakan tak bias jika rata-rata semua nilai yang mungkin akan sama dengan theta. Theta itu parameter populasi. Bisa dilihat yang kiri, kurva yang kiri, itu tak bias. Mengapa bisa dikatakan begitu? Karena rata-rata semua nilai yang mungkin sama dengan rata-rata populasi atau parameter populasi. Sedangkan yang kurva yang bagian kanan itu bias karena semua rata-rata yang mungkin tidak sama dengan parameter populasinya, di mana mium atau rata-rata populasinya ada di kiri bawah, maka dikatakan bias. Selanjutnya itu ada bervariansi minimum. Ialah penaksir dengan varians terkecil di antara semua penaksir untuk parameter yang sama. Contohnya pada gambar itu misalnya kita mempunyai dua penaksir, theta head 1 dan theta head 2. Bisa dilihat bahwa theta head 1 itu yang atas lebih mengerucut, lebih runcing, dan lebih terkonsentrasi. Nah, berarti variansnya ini lebih kecil dibanding dengan theta head yang kedua, theta head yang bawah itu. Maka si theta head yang satu ini disebut dengan penaksir varians minimum. Selanjutnya itu ada konsisten. Konsisten ialah penaksir yang berkonsentrasi secara sempurna pada parameter jika besarnya sampel bertambah secara tak terhingga. Jadi, bisa dilihat di gambar bawah, contohnya itu N kecil. Nah, jika kita menambahkan jumlah sampelnya, bisa kita lihat bahwa rata-ratanya semakin mendekati rata-rata populasinya. Jadi, dikatakan penaksir dengan konsisten. Selanjutnya, Jenis penaksiran ada dua. Yang pertama ada penaksiran titik. Nilai parameter dari populasi hanya ditaksir oleh satu nilai statistik berdasarkan sampel yang diambil dari populasi tersebut. Yang kedua, ada penaksiran interval. Jenis penaksiran yang dinyatakan dalam suatu rentang interval, nilai parameter dari populasi ditaksir dengan memakai beberapa nilai statistik yang akan menjadi batas-batas interval. Terus kemudian tingkat kepercayaan. Luas daerah di bawah kurva yang merupakan tempat kedudukan titik-titik yang menunjukkan nilai-nilai taksiran parameter populasi berdasarkan nilai-nilai statistik sampelnya yang masih diyakini kebenarannya. Terus tingkat signifikansi luas daerah di bawah kurva yang merupakan tempat kedudukan titik-titik yang menunjukkan nilai-nilai taksiran parameter
populasinya berdasarkan nilai-nilai statistik sampel sedemikian rupa yang tidak diyakini kebenarannya. Berikutnya adalah rumus proporsi. Sampel besar N lebih besar dari 30, populasi terbatas dengan N per N kurang lebih dari 5%, sampel besar N lebih besar dari 30, populasi terbatas dengan N per N lebih besar sama dengan 5%. Berikut adalah tabel distribusi Z. Dan berikut adalah soal yang pertama. Soal yang pertama, sebuah peti kemas milik perusahaan PT Jaya diperiksa untuk menaksir persentase barang yang rusak. Untuk keperluan tersebut, diambillah 60 barang yang ada dalam peti kemas tersebut dan diperoleh 9 buah barang yang rusak. Dugalah presentasi barang yang rusak dalam peti tersebut dengan interval keyakinan 99%. Kemudian, cara menghitungnya, yang pertama itu kita tulis dulu diketahuinya. N-nya itu 60, X-nya itu 9, maka kalau dihitung X per N, 9 per 60 sama dengan 0,15. Maka mencari tingkat kepercayaannya, 1 minus alfa sama dengan 99 per 100 sama dengan 0,99. Jadi alfanya itu 1 dikurang 0,99, alfanya sama dengan 0,01. Kemudian kita mencari Z alfa per 2-nya, 0,99 dibagi 2 sama dengan 0,495. Nah, dari hasil angka tersebut, kita cari di tabel distribusi Z yang tadi. Jadi, kita dapat, karena ada dua angka yang mendekati dari 0,495 itu, jadi kita ngambil dua angka, 2,57 sama 2,58. Nah, ini dijumlah, terus dibagi 2, hasilnya sama dengan 2,575. Nah, ditanya persentase barang yang rusak dalam peti. Jadi, angka-angka yang tadi kita masukin ke dalam rumusnya, yang sudah dijelasin tadi. Jadi 0,15 minus 2,575 akar dari 0,15 dikali 1 minus 0,15 per 60. Begitu juga yang sisi kanannya. Bedanya itu sama, tapi bedanya itu cuma di antara minus sama plusnya aja. Jadi yang kanannya itu 0,15 ditambah 2,575 akar 0,15 dikali 1 minus 0,15 per 60. Maka 0,15 minus 2,575 hasil dari akarnya itu 0,000125. Nah, yang kanannya juga kayak gitu, cuma bedanya di plus aja. Nah, setelah itu semuanya dijumlah, dikalkulasikan, maka dapat yang kirinya itu 0,031 dan yang kanannya itu 0,269. Jadi, presentase kerusakan barang dalam peti kemas tersebut pada interval keyakinan 99% antara 3,11% sampai 26,89%. Selanjutnya. Selanjutnya ada soal kedua, yaitu untuk evaluasi pelayanan dari sebuah minimarket, dilakukan penelitian dengan mengambil sampel acak sebanyak 1.000 pelanggan. Setelah dilakukan survei kepuasan pada 1.000 pelanggan tersebut, 835 pelanggan merasa puas atas pelayanan di minimarket dan sisanya tidak puas. Taksirlah ada berapa persen pelanggan minimarket secara keseluruhan yang merasa puas atas pelayanan di minimarket tersebut. Gunakan tingkat kepercayaan 90%. Pengerjaannya adalah mencari yang diketahui dulu. N sama dengan 1.000. X-nya 835. Rumusnya X per N 835 per 1.000. Hasilnya adalah 0,835. Selanjutnya, yang ditanya adalah berapa persen pelanggan minimarket secara keseluruhan yang merasa puas atau pelayanan di minimarket tersebut. Untuk mendapatkan hasil dari 0,85 dikurang 16,45 itu adalah 1 dikurang alfa per 2 sama dengan 90% dibagi 2 sama dengan 0,45.
sama dengan 1,645. Maka dimasukkan ke rumus, 0,835 adalah hasil dari X per N, lalu dikurang 1,645 hasil dari 1 kurang alfa per 2, akar 0,835, 1 dikurang 0,835 per 1000, kurang dari pi kurang dari 0,835 plus 1,645. Akar dari 0,835, 1 kurang 0,835 per 1000. Hasilnya 0,835 dikurang 1,645 dikali 0,0117377,596 kurang dari V kurang dari 0,835 ditambah 1,645, hasilnya 0,835 dikurang 0,0193 kurang dari pi kurang dari 0,835 ditambah 0,0193. Hasilnya adalah 0,8156, lebih kecil pi, lebih kecil dari 0,854. Jadi presentasi pelanggan minimarket secara keseluruhan yang merasa puas atas pelayanan minimarket dengan interval keyakinan 90% antara 81% sampai 85%. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.